warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rinu Putusantika Ekaryani dengan NIM E1A023101127. Kemudian di sebelah kanan saya Lalu Anwal Aji Sukma dengan NIM E1A023101121. Kemudian di sebelah kiri saya Rizka Alifia Sahrani dengan NIM E1A023101132. Kemudian setelah ini kami akan membahas tentang demokrasi. Ya teman-teman, jadi demokrasi Indonesia sendiri merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditunjukkan pada kesejahteraan rakyat, yang menunjukkan tentang kesadaran unsur-unsur mengsadarkan religius kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur. Kemudian konsep demokrasi sendiri memiliki 3 konsep, yaitu yang merujuk pada kehidupan rakyat, kehidupan negara, kemudian berpartisipasi di setiap bidang. Demokrasi yang bersumber pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia perwujudan ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian alasan pentingnya demokrasi Pancasila sendiri yaitu sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan serta esensial, telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk melanggarkan negara sebagai organisasi tertinggi, sehingga diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi Pancasila. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sumber historis demokrasi Pancasila. Nah, sumber historis demokrasi Pancasila itu pun yaitu demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan pada masa Orde Baru pada tahun 1966. Nah, istilah Pancasila juga disebut sebagai istilah demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber politik demokrasi Pancasila. Nah, sumber politik demokrasi Pancasila itu terdiri dari Republik Indonesia pertama, yang dimana pada tahun 1945 sampai 1959 ini terdapat sistem konstitusional, di mana sistem konstitusional ini melibatkan parlemen, sehingga demokrasi ini itu dinamakan sebagai demokrasi parlementer. Nah, kedua yaitu demokrasi Republik Indonesia kedua, yang dimana pada tahun 1959 sampai 1969. Demokrasi ini terdiri dari demokrasi yang menonjolkan penyimpangan dari demokrasi konstitusional, sehingga demokrasi ini dinamakan sebagai demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu demokrasi Republik Indonesia ketiga, yang dimana demokrasi Republik Indonesia ketiga ini pada tahun 1969 sampai 1998. Demokrasi ini menjelaskan tentang demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila ini dari sistem presidensial, maka disebut sebagai demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu Republik Indonesia keempat, yang dimana Republik Indonesia keempat ini pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Nah, sistem ini yaitu sistem reformasi, yang dimana sistem ini sangat memerlukan demokrasi Pancasila agar demokrasi Pancasila ini berperan sebagai praktek-praktek dalam sistem politik. Jadi sistem politik ini dalam menghindari suatu keganjalan dalam Republik Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi semenjak UUD 1945 berlaku. Konstitusi RIS 1949, UUD 1950 kembali ke 1945.
dan pada akhirnya Indonesia dapat mengamandemenkan demokrasi UUD 1945 sebanyak 4 kali. Awal dari postur dewasa ini kita dapat amati fungsi dan lembaga permusyawaratan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945. Adapun esensi dan urgensi demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945. 3. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Bye-bye. Sampai jumpa.